Inilah kebenaran yang sesungguhnya yang tak terbantahkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Banyak bukti yang tertulis maupun yang tersirat yang dinyatakan dalam Alkitab. Sebagian bukti-bukti itu akan disebutkan di sini. Mari kita ikuti penjelasannya sampai selesai. Nah, sebelum lanjut jangan lupa di-subscribe video ini ya supaya kalian dapat memperoleh informasi terbaru dari saya. Mari kita tonton video ini yang berisi bukti-bukti nyata yang menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. 1. Kesaksian dan pernyataan Tuhan Yesus Kristus, malaikat, manusia dan setan. Perkataan malaikat, Ia, Yesus Kristus, akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Lukas pasal 1 ayat 32. Pengakuan Yesus Kristus sendiri. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yohanes pasal 13 ayat 13 dan 14. Pertanyaan Yesus Kristus dan jawaban Petrus. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lukas pasal 9 ayat 20. Pernyataan Thomas. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes 20 ayat 27 dan 28. Pertanyaan imam besar dan jawaban Yesus Kristus. Imam besar itu bertanya kepada Yesus sekali lagi. Katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Markus pasal 14 ayat 61 dan 62. Pertanyaan Pilatus dan jawaban Yesus Kristus. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Yohanes pasal 18 ayat 37. Pernyataan perempuan Samaria dan jawaban Yesus Kristus. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia, yang sedang berkata-kata dengan engkau." Yohanes pasal 4 ayat 25 dan 26. Pengakuan setan tentang Yesus Kristus. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Markus pasal 5 ayat 6 dan 7. Masih banyak perkataan, baik oleh para murid, orang-orang lain, orang-orang sakit, setan dan malaikat maupun dari perkataan Yesus Kristus sendiri yang tersirat di dalamnya yang semuanya tertulis dalam Alkitab yang menjadi bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. 2. Sifat-sifat keilahian Yesus Kristus menyatakan secara tersirat bahwa Ia adalah Allah. Yesus Kristus memiliki sifat keilahian. Hanya Tuhan yang memiliki sifat Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Hadir. Yesus Kristus menunjukkan ketiga sifat ini yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus Maha Kuasa. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Matius pasal 28 ayat 18. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki otoritas dan kekuatan penuh atas segala sesuatu, baik di dunia maupun di alam rohani. Yesus Kristus Maha Kuasa. Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang dengan awan-awan di sorga."
Markus pasal 14 ayat 62. Ini adalah pengakuan Yesus tentang identitasnya sebagai anak manusia yang memiliki otoritas ilahi, yang akan datang dalam kemuliaan untuk menghakimi. Yesus Kristus Maha Kuasa. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Wahyu pasal 1 ayat 8. Ayat ini menunjukkan Yesus sebagai Tuhan yang kekal, yang memiliki awal dan akhir, serta memiliki otoritas atas segala sesuatu. Yesus Kristus Maha Kuasa, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma pasal 11 ayat 36. Ayat ini juga menyatakan kemahakuasaan dan otoritas Yesus Kristus bahwa segala sesuatu berasal darinya dan untuk kemuliaannya. Yesus Kristus mengetahui isi hati manusia. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena Ia mengenal mereka semua, dan karena tidak seorang pun perlu memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yohanes pasal 2 ayat 24-25. Yesus Kristus mengetahui isi hati manusia. Ketika Yesus Kristus bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sumur Sihor, Ia berkata kepada perempuan itu, "Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu, bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Yohanes pasal 4 ayat 18. Yesus Kristus mengetahui pikirannya manusia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, orang-orang Farisi, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan." Matius pasal 12 ayat 25. Yesus Kristus mengetahui pikirannya manusia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, murid-muridnya. Karena itu Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lukas pasal 9 ayat 47. Jadi ayat-ayat ini secara jelas menyatakan bahwa Yesus mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikirannya manusia, bahkan tanpa perlu penjelasan atau kesaksian dari orang lain. Jadi sangatlah jelas bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan karena hanya Tuhan yang tahu hati dan pikirannya manusia. Yesus Kristus Maha Hadir, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku, Yesus Kristus, ada di tengah-tengah mereka. Matius pasal 18 ayat 20. Tersirat dalam ayat ini bahwa Yesus Kristus dapat hadir di mana saja dan kapan saja yang menyatakan bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus Kristus Maha Hadir. Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Yohanes pasal 1 ayat 48. Ayat ini juga secara tersirat kau mengatakan bahwa Yesus Kristus sangat dekat dan dapat melihat Natanael walaupun jaraknya sangat jauh dan tempatnya berbeda. 3. Yesus Kristus membuat banyak mujizat. Yesus membangkitkan 3 orang dari kematian dalam Alkitab. Pertama, Lazarus, saudara Maria dan Marta, meninggal dan dikuburkan. Setelah 4 hari, Yesus datang ke Betania. Yesus memerintahkan agar batu penutup kubur dibuka. Dengan suara nyaring, Yesus berseru, "Lazarus, keluarlah." Lazarus keluar dari kubur, masih terikat kain kafan. Yohanes pasal 11 ayat 17-36. Kedua, di kota Nain, Yesus bertemu dengan iring-iringan pemakaman yang membawa seorang pemuda yang baru saja meninggal. Janda yang berduka itu adalah ibunya. Yesus merasa kasihan padanya dan menyuruh pemuda itu untuk bangkit. Pemuda itu pun hidup kembali dan duduk, lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Lukas pasal 7 ayat 11-17. Ketiga, Yairus, seorang pemimpin agama, meminta Yesus untuk menyembuhkan putrinya yang sakit parah. Saat Yesus dalam perjalanan ke rumah Yairus, mereka menerima kabar bahwa gadis itu telah meninggal. Namun, Yesus meyakinkan Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Ketika Yesus tiba di rumah Yairus, Dia berkata kepada gadis itu, "Bangunlah." Gadis itu bangkit dari kematian dan berjalan.
Markus pasal 5 ayat 21-24 dan 35-43. 4. Yesus Kristus berkuasa mengampuni dosa. Yesus berkata kepada orang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Para ahli Taurat pun terkejut dan bertanya, "Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Markus pasal 2 ayat 5-7. Manakah lebih mudah, mengatakan, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah dan berjalanlah"? Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Matius pasal 9 ayat 5-6. Sebagai bukti otoritasnya, Yesus menyembuhkan orang-orang lumpuh tersebut. Tindakan ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa ilahi untuk mengampuni dosa, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. 5. Yesus Kristus disejajarkan dengan Bapa dan Roh Kudus dalam ibadah dan berkat. Jika Yesus bukan Tuhan, maka ia tidak akan disejajarkan dengan Allah dalam berbagai ajaran dan ibadah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ayat berikut. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius pasal 28 ayat 19. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 2 Korintus pasal 13 ayat 14. Penyebutan Yesus sejajar dengan Allah dan Roh Kudus menunjukkan bahwa ia memiliki keilahian yang sama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang memiliki otoritas ilahi sama seperti Bapa dan Roh Kudus. 6. Kesaksian sejarah dan gereja mula-mula bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Orang Yahudi ingin menghukum Yesus karena dianggap menghujat Allah. Engkau, sekalipun hanya seorang manusia, menyamakan dirimu dengan Allah. Yohanes pasal 10 ayat 33. Jika Yesus bukan Tuhan, ia pasti akan membantah tuduhan ini. Namun, Yesus tidak pernah menyangkal keilahiannya. Sejarah juga mencatat bahwa para rasul dan gereja mula-mula menyembah Yesus sebagai Tuhan, meskipun mereka adalah orang Yahudi monoteis yang hanya menyembah satu Allah. Pada Konsili Nisia tahun 325 M, keilahian Yesus ditegaskan berdasarkan ajaran Alkitab dan kesaksian gereja mula-mula. 7. Yesus Kristus menggenapi nubuat dalam Perjanjian Lama. Yesus menggenapi nubuat dalam Perjanjian Lama. Yesus tidak hanya mengklaim dirinya sebagai Tuhan, tetapi juga menggenapi nubuat-nubuat tentang Mesias dalam Perjanjian Lama. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Yesaya pasal 7 ayat 14. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika pasal 5 ayat 2. Dari bukti-bukti yang telah dituliskan dalam video ini merupakan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Katena itu jangan mengeraskan hati. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Bukan hanya orang tertentu saja tetapi semua orang.